Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Yahya di channel Muhammad Yahya. Oke teman-teman, hari ini saya baru bisa upload video ya. Sorry ya teman-teman, nggak bisa jawab pertanyaan teman-teman karena saya kemarin itu saya cuti, dan sebelum saya cuti saya juga sibuk kerja. Nah itu, jadi untuk membuat channel itu dibutuhkan waktu, dan karena saya juga waktu itu sibuk kerja, badan capek ya, mau bikin konten mikir ya, soalnya kalau badan capek itu ngantuk, mau bikin konten langsung tidur. Nah itu, sorry ya teman-teman, nggak bisa jawab. Nanti saya akan buatkan video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Nah, ini saya kemarin itu eh, nggak upload video juga waktu cuti di Indonesia, karena internet saya di Indonesia itu agak susah ya. Jadi saya mau menjawab pertanyaan teman-teman, jadi nggak bisa menjawab karena uploadnya itu sekitar videonya 1 gigaan ya, jadi nggak bisa diupload. Nah ini sekarang saya sudah kembali ke Korea. Nah di sini saya akan berbagi ke teman-teman pengalaman saya cuti waktu Corona tahun 2022 ya. Nah ini yang cuti saya itu apa aja ya untuk teman-teman persyaratannya. Terus misalnya teman-teman ingin cuti itu ya. Untuk tahun 2022 ini sangat mudah sekali. Yang penting teman-teman dapat izin dari bos ya, atau kalau misalnya teman-teman cuti karena pindah ya, karena pindah itu usahakan teman-teman ada waktu ya, 3 bulan itu jangan sampai mepet ya. Waktunya paling tidak 2 bulan awal atau 1 bulan awal ya. Yang paling bagus itu adalah 1 bulan awal ya untuk teman-teman ya. Nah ini saya akan berikan ke teman-teman syarat-syarat untuk cuti ya. Waktu saya kemarin itu, saya itu kan cari tiket ya. Nah, kalau teman-teman ingin pesan tiket bisa di Ansan Tiket atau Traveloka atau E9P ya. Kalau saya kemarin pakainya E9P karena apa? Karena saya kebutuhannya mendadak ya. Biasanya saya pakai Ansan, cuma karena itu waktu itu saya pesan untuk tanggal yang sesuai dengan apa yang saya inginkan nggak ada, maka saya cari sendiri. Tapi alhamdulillah bisa. Oke. Nah ini misalnya teman-teman ingin cuti, teman-teman bisa beli tiket. Beli tiket, persiapannya yaitu adalah vaksin 3 kali ya. Persiapan itu persyaratan untuk pergi ke Indonesia ya, vaksin 3 kali. Karena apabila teman-teman nggak vaksin 3 kali misalnya ya, teman-teman misalnya kayak pengalaman waktu saya bertemu dengan ada orang ya, bareng saya itu travel ya, ini punya pekerjaannya di daerah Singapura. Nah dia dapat vaksin ya, surat vaksin. Nah dia buang, akhirnya waktu sampai di Indonesia dia dikarantina. Oke ya, ini jadi teman-teman persiapan itu perlu ya, vaksin. Nah ini vaksin teman-teman, misalnya kalau vaksin di Indonesia ya nanti minta surat vaksin dari Indonesia ya, kartu atau sertifikat ya, yang penting itu. Kalau misalnya teman-teman dapat vaksin di Korea, teman-teman bisa minta
printer atau sertifikatnya ke rumah sakit yang memberi vaksin ya. Itu teman-teman minta print ya. Nah, dan misalnya teman-teman itu nggak ada ya, nggak punya print. Nah, ini untuk jaga-jaga teman-teman bisa download aplikasi namanya COOV di apa itu HP, aplikasi yang ada di Play Store. Cuma cara untuk menggunakannya teman-teman harus mempunyai nomor HP kuliah dan punya ID card. ID card itu nanti akan mendetek nanti keluar apa yang sesuai dengan itu vaksinnya. Nggak usah teman-teman download, cukup tunjukkan aplikasi itu ke imigrasi, teman-teman langsung aman ya, nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ada, teman-teman bisa dikarantina itu. Nah, jadi kalau misalnya sudah dapat vaksin, nah teman-teman bisa lapor ke imigrasi. Nah, kalau misalnya teman-teman yang itu yang pindah ya, yang pindah bisa lapor imigrasi. Tapi kalau nggak yang pindah nggak perlu, tinggal pulang ya, nggak ada perlu lapor-lapor ke bandara, ke imigrasi. Nah, untuk teman-teman yang sudah siap, misalnya tanggalnya sudah, lapor sudah, vaksin sudah, maka teman-teman bisa pulang ya. Nah, jika teman-teman pulang, misalnya daerah mana teman-teman tinggalnya ya. Kalau di Korea teman-teman tinggalnya daerah yang dekat, nah itu nggak masalah kalau misalnya untuk naik pesawat ya. Kalau misalnya untuk daerah yang jauh, persiapannya itu sehari sebelum terbang itu sudah, besoknya harus sampai ya sebelum terbang. Paling tidak itu sudah dekat dengan Incheon ya. Kalau nggak ada ya nanti terlalu mendadak, takutnya pesawatnya sudah lewat ya. Karena apa? Jaga-jaga untuk transportasinya yang macet, itu aja. Nah, jika teman-teman sudah pulang cuti nanti di Indonesia, nanti cuma ditunjukkan semua persyaratan itu, dan teman-teman nggak ada namanya PCR ya, nggak perlu PCR di Korea, nggak perlu PCR di Indonesia. Jadi teman-teman aman untuk pulang ke Indonesia. Tapi kalau untuk pulang ke Korea atau kembali ke Korea, teman-teman harus ada surat PCR ya, negatif corona. Ini adalah resiko untuk teman-teman yang kembali ke Korea. Jadi teman-teman kalau misalnya hasilnya negatif, nah itu solusinya nanti saya bagikan ya di pertengahan video. Nah, nanti saya akan bagikan pengalaman saya itu. Oke. Nah, jadi sudah PCR ya. Nah, kemarin itu saya waktu pulang di Indonesia kan cutinya 1 bulan ya. Nah, waktu 1 bulan untuk teman-teman usahakan dalam waktu itu paling tidak itu jangan sering-sering keluar ya. Untuk paling tidak kalau misalnya pengen keluar, usahakan pakai masker ya. Nah, untuk jaga-jaga dari virus corona. Nah, jika teman-teman sudah menggunakan semua masker sudah oke, teman-teman gunakanlah itu antiseptik ya, antivirus atau apa namanya itu ya,
alkohol ya, supaya tangan teman-teman nggak ada penyakit atau bakteri ya, untuk jaga-jaga ya. Nah, sudah itu dalam waktu sebulan, nah sudah siap ya, makan yang sehat, sayur-sayur, buah-buahan untuk menjaga kondisi kesehatan, bertemu keluarga dengan bagus ya. Nah, itu teman-teman nanti PCR ya. Nah, pengalaman saya itu waktu PCR di Jawa Timur. Nah, aku dulu saya pikir tahun 2021 itu kan PCR ya. PCR itu kalau untuk pesawat Garuda katanya harus menggunakan rumah sakit Premier atau rumah sakit Siloam. Nah, tapi untuk tahun ini semua rumah sakit bisa PCR, antigen bisa. Tapi yang paling bagus adalah PCR ya. Kalau antigen cuma 1 hari, misalnya teman-teman mendadak ingin pakai antigen ya nggak apa-apa. Cuma resikonya adalah waktunya yang sangat cepat. Takutnya nanti kelewat dan jadi masalah. Jadi teman-teman kalau bisa PCR aja. Nah, kemarin itu waktu saya PCR sebulan pertama itu saya pergi ke rumah sakit di Surabaya. Nah, yang ini rumah sakit saya tidak sebutkan namanya ya pokoknya. Nah, di situ saya PCR. Setelah itu PCR-nya itu pertama itu saya di PCR hasilnya adalah positif lemah ya. Nah, ini saya itu nggak tahu kenapa kok bisa hasilnya positif lemah. Nah, ini teman-teman kalau misalnya teman-teman nekat untuk terbang, maka dari pihak rumah sakit ini sudah melaporkan teman-teman itu positif. Jadi nanti resikonya adalah teman-teman ditahan, dikarantina, dan teman-teman ketinggalan pesawat ya. Itu nanti resikonya. Nah, itu kemarin itu saya langsung tes lagi ke daerah yang saya punya ya, daerah Kediri. Nah, di rumah sakit Aura Sipa ini hasilnya adalah negatif. Nah, makanya terus apa itu? Saya pikir loh, kok bisa hasilnya beda rumah sakit dalam waktu 3 hari hasilnya di sana positif lemah, di sini negatif. Nah, setelah beberapa minggu saya pergi ke rumah sakit yang lain yang beda, yang katanya direkom dari Garuda, yaitu rumah sakit Siloam ya. Di sana saya PCR itu hasilnya juga negatif ya. Maka dari itu saya pikir, oh ternyata rumah sakit ini mungkin alatnya tidak bagus atau mungkin dari orangnya yang tidak bagus ya. Nah, jadi rumah sakit ini tidak saya sebutkan. Nah, setelah itu kan waktu itu besoknya 3 hari saya mau terbang ya. Itu kayak saya PCR di rumah sakit yang itu yang katanya positif lemah hasilnya ya. Itu saya akhirnya mengubah tanggal. Nah, mengubah tanggal terbang ini saya pergi ke bandara dengan biaya 1 jutaan ya. Jadi mending kalau misalnya ada masalah teman-teman bisa ganti tanggal ya, nggak usah kaget, persiapan. Makanya itu kalau teman-teman cuti bagusnya adalah 1 bulan kalau untuk cuti pindah. Tapi kalau untuk cuti seperti biasa ya bebas, nggak masalah. Kalau cuti pindah, nah teman-teman itu ya kayak itu, 1 bulan itu misalnya tahu-tahu PCR hasilnya seperti itu, maka teman-teman bisa mengantisipasi lah, yaitu mengganti tanggalnya, yaitu ya seperti itu. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya 1 bulan kok misalnya hasilnya negatif, ya alhamdulillah teman-teman bisa langsung berangkat. Nah, tapi semua itu ada hikmahnya ya. Nah, dari situ saya paham bahwa
eh, rumah sakit ini, kalau untuk teman-teman ya, saya bagi sarankan rumah sakit yaitu rumah sakit Siloam ya, yang digunakan untuk terbang ke Korea atau ke luar negeri. Untuk PCR itu bagus, saya akui pelayanannya bagus ya, daripada rumah sakit yang ini ya, yang tak saya sebutkan namanya ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya mau kembali ke Korea jangan pakai yang ini. Nah, sebelum, kalau misalnya semuanya sudah siap ya, misalnya teman-teman ingin balik ke Korea, semuanya sudah siap, baju pakaian sudah, persiapkan juga paspor, sertifikat, dan sertifikat PCR itu, dan surat vaksin ya. Nah, itu semuanya sudah siap teman-teman. Sebelum berangkat itu usahakan bikin key code. Nah, untuk key code ini kan ada pilihan itu, coba atur dalam bahasa Indonesia dan isi sesuai dengan yang Mas punya ya. Sebelum dipilih itu pilih Indonesia, Asia dulu, baru Indonesia, setelah itu berikutnya. Nah, di situ teman-teman dilengkapi semua persyaratannya. Nanti kalau sudah sampai di Korea, teman-teman bisa langsung menunjukkan kodenya, langsung di scan sama petugasnya. Nah, jadi teman-teman nggak akan ribut. Nah, itu tadi. Setelah itu nanti teman-teman waktu di bandara, kalau sudah terbang dan sudah lengkap ya, di bandara di daerah di Surabaya, teman-teman akan dimintakan syarat-syarat tadi, yaitu PCR, surat ID card, paspor, itu aja. Nah, setelah itu sampai di Korea, teman-teman juga diminta ya surat vaksin. Surat vaksin juga ya, surat vaksin, sertifikat ya, sertifikat PCR itu, dan ID card, dan paspor. Nah, itu digunakan di sana, dan juga key code. Nah, keuntungan teman-teman persiapan mengisi data sebelum berangkat ke Korea, teman-teman jadi nggak kebanyakan waktu. Kalau misalnya di bandara nanti teman-teman kebanyakan waktu, teman-teman ingin PCR di Korea, teman-teman akhirnya telat ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah berhasil berangkat ke Korea dan sampai dan keluar dari tempat, yaitu tempat port ya atau bandara itu, dan dari imigrasi sudah aman. Nah, teman-teman sudah sampai di Korea itu di PCR lagi. Nah, untuk PCR-nya kalau teman-teman ingin yang gratis, teman-teman bisa datang ke Bukunsu. Cuma kalau Bukunsu itu, kalau misalnya teman-teman jauh dengan alamat, nanti teman-teman akan termakan waktu. Akhirnya teman-teman nggak bisa mengurus PCR, hasil PCR-nya, dan akan teman-teman akhirnya jadi masalah. Nah, itu solusinya, teman-teman bisa PCR di bandara Korea, yaitu bandara Incheon. Nah, di sana itu bayar 80.000 untuk setiap kali PCR. Jadi teman-teman langsung datang ke petugas yang biasanya di bawah bandara itu B1, teman-teman datang ke sana dan teman-teman bisa PCR dengan membawa uang 80.000 won, yaitu sekitar 800 atau 900.000 rupiah. Jadi teman-teman kalau misalnya sampai di sini, teman-teman itu harus juga bawa uang ya, persiapan bawa uang Korea. Kalau misalnya teman-teman ada uang Indonesia, bawa aja yang
jumlahnya adalah uang kertas 100 ribuan ya. Jadi bahwa itu di Korea nanti ditukar bisa jadi bentuk won. Jadi untuk jaga-jaga kalau misalnya teman-teman nggak punya uang untuk BCR, jadi teman-teman bisa datang ke penukaran uang di bandara ya. Nah itu seperti itu. Sudah sampai di Korea, teman-teman sudah PCR, maka hasilnya ditunggu sekitar 1 harian. Setelah itu dapat hasilnya dilihat di email ya. Nah kalau misalnya hasilnya negatif, nah teman-teman alhamdulillah lancar. Kalau hasilnya positif, nah, maka teman-teman akan dikarantina. Maka di situ teman-teman harus juga banyak berdoa supaya lancar sampai ke Korea. Oke. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir mampir di channel saya. Jangan lupa teman-teman support ya, subscribe ya, karena saya ini kadang-kadang ingin buat video itu ya karena ini banyak sekali masalah ya berupa kuota, waktu, dan ini waktunya. Nah nanti saya akan buatkan video tentang saya gimana saya kerja di Jumbuk. Nah, karena saya ini mau pindah di Jumbuk. Oke, terima kasih sudah nonton. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.